Halo, perkenalkan nama saya Katian Kongres, mahasiswi Universitas Pelita Harapan, tahun ajaran 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran gereja dalam membangun formasi spiritualitas selama masa COVID-19. Spiritualitas sendiri merupakan cara atau sikap yang hidupnya terarah dan terpusat kepada Allah. Dengan adanya spiritualitas, api Tuhan memanaskan dan membangun spiritualitas dalam diri seseorang sehingga hidupnya dapat terpusat dan terarah kepada karya Kristus serta bimbingan Roh Kudus. Formasi spiritualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti saat teduh, doa pribadi, membaca sabda Tuhan, setia kepada kehendak dan firman Allah, melakukan bakti sosial kepada sesama yang membutuhkan, serta mengikuti aktivitas-aktivitas yang diadakan oleh gereja setempat. Peran gereja dalam membangun formasi spiritualitas selama COVID-19 bisa terbagi menjadi dua, yaitu dari segi fisik atau material dan dari segi rohani atau spiritualitas. Dari segi fisik atau materi, gereja melakukan aksi solidaritas berupa pembagian atau pemberian makanan secara gratis dan pemasangan hand sanitizer di tempat-tempat umum yang dapat digunakan oleh siapapun. Tindakan konkret gereja IAPC yang menggalang dana bagi para jemaatnya yang kehilangan pekerjaannya selama masa COVID-19, yaitu seperti jemaat yang bekerja sebagai driver ojol atau pelayan restoran. Jadi beberapa jemaat melakukan aktivitas untuk mengumpulkan dana, lalu dananya akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan. Tindakan konkret lainnya dapat dilihat seperti gereja katedral yang membagi-bagikan makanan kepada kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan dan juga membagikan menu buka puasa pada saat bulan Ramadan. Dengan begitu, gereja dapat membagi berkat kepada sesama yang membutuhkan selama masa COVID-19 ini. Lalu peran gereja secara rohani atau spiritualitas dapat dilihat dari gereja ikut menghimbaukan atau mensosialisasikan mengenai peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan tidak lagi berkumpul, melakukan gereja di gedung, dan berpergian kemana-mana. Salah satu cara yang dilakukan oleh gereja yaitu membuat sistem baru, di mana adanya pelayanan atau khotbah misa secara online dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Isi khotbah selama COVID-19 ini, gereja selalu mengingatkan kepada jemaatnya bahwa bimbingan Roh Kudus tidak pernah berhenti dan hilang dari hidup kita, terutama di masa-masa yang gentar dan tidak menentu ini, karena sangat banyak jemaat yang kebingungan dan tidak punya arah kapan COVID-19 akan berakhir dan serta dampak-dampak yang timbul dari COVID-19. Sehingga gereja selalu mengarahkan bahwa kita harus selalu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan selama COVID-19 ini. Dan mungkin banyak jemaat yang merasa bosan atau hilang harapan karena pekerjaannya hilang atau bisnisnya menurun. Sebenarnya penghiburan terutama kita yaitu berasal dari Kristus sendiri, karena Kristus telah membawa kemenangan kita dari kematiannya di kayu salib, menghapuskan kita dari dosa. Refleksi pribadi saya yaitu saya sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan, selama masa COVID-19 ini saya menjadi sadar bahwa saya harus terus menggantungkan dan lebih mendekatkan hidup saya kepada Allah. Selama masa COVID-19 ini saya menjadi lebih sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya untuk selalu menguatkan saya, memberikan saya jalan yang terbaik dalam hidup dan menuntun arah saya ke depannya. Dan saya juga merasa saya harus perlu lebih berbagi kepada sesama dan membawa berkat kepada sesama sehingga orang lain dapat melihat cerminan Allah dalam diri saya. Saya melakukan bakti sosial yaitu dengan membagi-bagi sembako berupa beras kepada sejumlah orang yang membutuhkan di jalanan, seperti tukang becak, tukang parkir, driver ojol, dan sebagainya. Hal itu saya lakukan karena saya mendapatkan dana atau menggalang dana dari hasil penjualan bisnis yang baru saya lakukan, yaitu menjual cookies. Sekian refleksi saya dan penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih.